Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, pelan-pelan kita pelajari yang berkaitan dengan syahadat kita itu. Orang kalau sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pintu masuk yang pertama. Jadi la ilaha illallah itu dipakai untuk dalam kehidupan kita itu mulai dari awal sampai akhir, bahkan pasca kematian. Saya ulangi, syahadat itu dipakai mulai dari awal, pintu masuk gimana? Kalau ada orang yang bukan Islam lalu dia tertarik, Allah memberikan hidayah, dia masuk Islam, maka syarat pertama orang itu harus apa? Syahadat. Nah, ini pintu masuk menjadi Islam. Syahadat tidak ada yang diilahkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Terus sepanjang hidupnya itu dia mengamalkan syahadat itu dalam berbagai bentuknya. Gimana mengamalkannya? Pikiran, ucapan, tindakan disesuaikan dengan syahadat. Mengarah pada hanya menyembah Allah satu-satunya, mengarah kepada syahadat yang kedua, meyakini Nabi Muhammad ini sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Terus lama-lama orang itu tambah tua. Betul Bu ya? Nanti panjangan tua apa enggak? Apa sekarang sudah tua? Nah, kalau sudah tua Bu, zahirnya qadarallah, Allah mentakdirkan orang itu bisa sakit. Kalau dalam ilmunya Pak Dokter sekarang itu kalau sudah sakit masuk di ICU, diinfus, dimonitor, kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak. Itu pun ketika menjelang wafat dibisikkan di telinganya orang itu kalimat apa? La ilaha illallah, supaya dibawa mati. Wes sampai orang itu mati, mudah-mudahan besok kita semuanya dan keluarga kita husnul khotimah. Terus nunggu sampai kiamat selesai semuanya, ya berapa tahun tidak ada yang tahu, tiba-tiba memperoleh syafaatnya Rasulullah. Itu pun Rasulullah mensyaratkan harus syahadatnya bagus. Makanya tadi saya sampaikan mulai awal, pintu masuk yang pertama jadi muslim sepanjang hidupnya menjelang orang itu meninggal, lalu besok dibangkitkan, ya, pembagian pahala. Maka itu pun disyaratkan syahadatnya kalau mau dapat syafaat itu syahadatnya harus baik. Kalau tidak percaya saya omongi sekarang. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat, Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, orang yang besok beruntung memperoleh syafaat engkau itu siapa? Nah, ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya orang beruntung, Bu ya. Jawabannya pendek, tapi maknanya panjang. Apa kata Rasulullah?
Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yang beruntung memperoleh syafaat saya, kata Nabi, orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Apa tadi Bu? Melafalkan apa? Nah, saya balik tanya, kita ini sudah melafalkan nggak la ilaha illallah? Sudah. Ikhlas? Ikhlas. Buktinya ikhlas apa? Yo ikhlasnya. Bukan begitu Bu. Ikhlas itu kalau bersahadat, ikhlas syahadat saya la ilaha illallah tadi. Maksudnya apa itu? Kalau ada yang diketahui, oh ini syirik, karena ini berlawanan dengan syahadat. Maka yang berlawanan ini harus dihentikan. Bu, nggak boleh nyembah ini. Mbak, nggak boleh nyembah ini. Mbak, nggak boleh minta tolong sama ini. Mbak, nggak boleh meyakini. Dihentikan semuanya. Yang tinggal apanya berarti? Syahadatnya saja. Berarti apa orang itu? Ikhlas. Loh iya temenan itu. Maka kali ini yang dibahas adalah bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari tauhid. Kalau dalam kitab itu bab 23 ditulis inna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, sebagian dari umat ini masih menyembah berhala, tauhid. Tauhid. Tak tanya panjenengan. Tauhid itu boleh dibahas? Boleh apa enggak? Boleh. Ada dalilnya kok, ada penjelasannya kok di Quran. Cuma pemaknanya harus betul. Nanti saya terangkan 30-40 menit berikutnya itu, panjenengan setuju atau tidak bisa dibahas bareng-bareng. Coba saya mulai dari begini, sebelum menjelaskan tauhid. Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa Bu? Jangan 25 loh. Banyak. Bisa diketahui? Oh, tidak bisa. Nah, yang 25 itu yang disebut-sebut di dalam apa? Quran. Oh, kalau begitu deretannya para nabi mulai yang pertama sampai yang terakhir itu berarti semua umat ini sudah kebagian nabi dan rasul. Jawabannya? Umat-umat yang zaman dulu kebagian enggak? Zaman Majapahit kebagian, zaman prasejarah kebagian, siapa nabinya? Zaman prasejarah itu. Tanya guru sejarah nanti ya. Pokoknya terakhir nabinya itu siapa? Berarti tidak ada umat manusia di dunia ini yang tidak keduman siapa? Nabi. Dengan keduman enggak? Nabinya namanya, cuma orangnya sudah apa? Wafat. Mudah-mudahan kita semuanya besok masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya orang ngaji itu begitu Bu. Maksud saya deretan para nabi, para rasul zamannya berubah-ubah, waktunya berubah-ubah, umatnya beda-beda, tapi inti ajarannya sama. Apa tadi Bu? Inti ajarannya apa? Sama. Apa samanya itu? Supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Terus orang itu berikutnya meninggalkan apa? Tauhid. Jangan masih punya kitab ini enggak? Barangkali kena Covid gitu kan. Nyuwun tolong Bu, dibuka bab yang pertama, mengingatkan kembali zaman dulu. Halaman 1. Enak kalau ada kitabnya. Boleh buka Quran, boleh buka kitab. Itu surat An-Nahl 36 itu. Semuanya bisa membaca, bisa memaknai itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayat. Sudah ketemu Bu? Surat An-Nahl ayat berapa? 30. Nah, ada terjemahnya Bu? Monggo. Mbak Lia boleh, yang lain boleh. Ini majelis taklim ini sudah milik kita semuanya. Semuanya harus ambil inisiatif, nggak usah nunggu-nunggu. Nah, saya yang baca, begitu loh. Nah. Monggo. Nanti habis dibaca terjemahnya ini saya tanya Bu ya. Ini saya mulai membahas itu dulu supaya semuanya harus bisa jawab. Ya, yang ditanya dulu yang belakang nanti. Soalnya lo ngomburi kali. Monggo Pak. Surah An-Nahl ayat 26. Nggih. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Nah, setiap umat sudah dibagi siapa? Rasul. Nggak ada yang tidak, supaya di akhirat nggak ada yang komplain. Oh saya nggak kebagian nabi kok. Jangan gitu. Lanjut. Untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, berarti berapa tadi tugasnya nabi yang paling pokok tadi? Kalau berapa itu kan jawabannya bisa 1, 2, 3, 4. Berapa tadi Bu? 2. Apa dan apa? Mengajak supaya manusia menyembah Allah satu-satunya. Yang kedua, oh kalau begitu menyembah Allah saja tidak cukup kan? Di dalam proses orang itu menyembah Allah harus meninggalkan apa? Tauhid. Supaya menyembah Allah bisa apa? Sukses. Halo? Supaya menyembah Allah bisa sukses. Lah kalau orang niat menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lalu dia tidak mau meninggalkan tauhid, bisa sukses nggak ini? Nggak bisa. Maka secara bersamaan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Yes. Oh, tauhid itu berarti berhala Pak Ustaz? Iya. Dalam bahasa kita tauhid itu ma tajawaza bihil abdu hadahu. Tauhid itu lampaui batas Bu. Melampaui batas yang disembah, batas-batasnya Allah itu tauhid. Panjenengan kenal Fir'aun enggak? Loh katanya ngajinya sudah lama. Kenal Fir'aun? Tahu, tapi tidak kenal. Oh, sampai kenal sama Fir'aun ya. Ya. Maksud saya apa? Fir'aun itu oleh Quran disebut tauhid. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu melampaui batas itu Fir'aun itu. Berarti melampaui batas, melanggar akidah yang ditetapkan oleh Allah sampai naudzubillah orang itu menyembah selain Allah, berarti disebut menyembah tauhid. Nah, gitu loh. Maka keterangannya ma tajawaza bihil abdu haddahu. Orang yang melampaui batas. Dalam kaitannya dengan apa? Ma'bud yang disembah, matbu' yang diikuti, muta' yang ditaati. Seorang A, contoh, seorang A punya anak. Seorang A punya anak. Nun sewu naudzubillah min dzalik. Kalau bapaknya ini seorang A ini salah melanggar syariatnya Allah, anaknya boleh taat? Kalau dipaksa anaknya taat lalu mentaati orang tuanya tadi melanggar hukumnya Allah, ini berarti menjadikan orangnya sebagai apa? Tauhid. Loh ini temenan itu. 2, contoh yang lain, mudah-mudahan tidak keliru saya memberi contoh. Mayoritas masyarakat panjenengan dan saya itu bawa ini apa enggak? Apa ini namanya Bu?
Kalau sampai orang kesengsem ini kemudian yang salah-salah, yang melanggar syariat di-share, yang melanggar syariat, melanggar akidah, melanggar ibadah di-share murak-marik, sampai naudzubillah melupakan perintah-perintahnya Allah. Ini bisa disebut apa tadi? Loh, itu temenan itu. Benda, barang, orang, uang. Nah, begitu. Karena makanya saya bolak-balik matur itu mulai pengajiannya mulai di sana itu ya. La ilaha illallah itu jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali sing bener apa? La ilaha illallah. Terjemahnya bahasa Indonesia tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah loh ya. Kecuali siapa? Berarti Tuhan banyak kan? Tuhan A, Tuhan B, Tuhan benda, Tuhan barang, banyak kan? Yang sewu. Ada kemungkinan orang bisa menuhankan hawa nafsunya sendiri? Menuhankan hawa nafsunya. Manusia itu punya nafsu enggak? Nafsu makan, punya? Waduh, sampai itu nafsu makan ya. Mohon maaf, ada nafsu birahi Bu? Yang masih muda-muda maksud saya itu. Mohon maaf yang sepuh-sepuh, termasuk saya. Ya, ada nafsu birahi kan? Ada nafsu untuk ingin menguasai harta benda? Ya loh? Kalau itu semuanya mengalahkan hukum dan akidah syariatnya Allah, berarti orang itu menuhankan diri sendiri, menuhankan benda, menuhankan barang tadi. Maka tadi saya matur la ilaha illallah itu jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada Tuhan yang berhak kecuali. Nah, itu maksudnya. Jadi jauhi tauhid itu. Nah, sekarang di kitabnya panjenengan silakan dibuka di kitabnya ibu-ibu itu bab yang 23. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ada terjemahnya Pak? Coba jangan tidak ini pelan-pelan ini nanti ya. Nanti tak ceritani. Ceritanya cuma ya setengah menit mungkin ya, atau 1 menit. Monggo. Surah An-Nisa ayat 51. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Stop bareng dulu sebelum dilanjut. Kita sudah diberi bagian kitab enggak? Kitabnya namanya apa? Jangan kitab tauhid loh ya. Ya. Sudah Pak Ustaz, apa kitabnya? Fathul Jari. Apa Fathul Jari? Jari-jari ini. Ini alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah tidak Anda perhatikan ada orang yang diberi bagian dari kitab? Makanya saya tanya, 2020 kita semuanya, seluruh umat Islam sudah diberi kitab? Udah, lanjut, monggo. Mereka percaya kepada Jibril dan Taghut. Nah, yu'minuna bil jibti wa taghut. Wong sudah diberi kitab. Di dalam kitab itu ada keterangannya. Kok dia beriman sama jibti dan taghut? Terus dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah. apa kata-katanya, Mbak? Bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Nah, surat apa tadi? An-Nisa Ayat. Nah, mudah-mudahan nggak salah paham. Tak ceritani 1 menit. Mau nggak Bu diceritani? Ya mau, wong namanya ngaji kok. Nah, iya. Gini Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah.
ibu-ibu, adik-adik, mbak yang sudah haji atau umroh, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nunggu nanti Covid-nya berhenti. Mudah-mudahan Allah sudah mensirnakan Covid ini dari seluruh muka bumi ini. Oh, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa kilometer ini, Bu? Jangan dijawab, tidak pernah ngitung, Ustaz. 450-an kilometer. Entah betul tanda sama dengan sini Jogja atau sini Banyuwangi. Ada kendaraan bis nggak saat itu? Nggak ada. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, diterima nggak sama orang Madinah? Oh, diterima. Ini pemimpin, ini Muhammad Rasulullah, ini macam-macam lah ya, diterima. Buat masjid nggak di situ? Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah masjid apa? Masjid Al-Falah ya, Bu. Masjid Kuba, Bu. Jangan nanti kalau tidak umroh atau haji ditunjukkan itu sama pembimbingnya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Tapi sekarang ada masjidnya. Karena diterima sama orang Madinah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pemimpin umat, ya. Nabi-nabi tidak membedakan antara orang Muslim dan orang kafir, yang memusuhi, yang tidak. Biasa saja, Mas, gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Tapi tadi kalau jangan kerepotan ngomong Ka'ab bin Ashraf, dititeni Ashrafnya saja. Tapi bukan suaminya BCL ini. Ya. Orang ini Ka'ab bin Ashraf ini, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut ya, tokoh. Ya, menurut sejarah ini mau diangkat sebagai pemimpin Madinah, Ka'ab bin Ashraf, tapi kalah sama Rasulullah. Begitu Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang diterima bukan Ka'ab bin Ashraf, ini orang nggak ada apa-apanya, tapi Nabi. Lah Ka'ab bin Ashraf ini orang pinter, ada yang menyebut pendeta, ngerti kalau itu Muhammad itu Nabi, tapi nggak diterima. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah. Karena ini tokoh, datang ke Mekah dikerumuni banyak orang. Kalau ada tokoh itu datang, kira-kira banyak yang nyambut enggak? Seperti siapa? Londa ini tadi loh. Seperti Ka'ab bin Ashraf, tokoh dikerumuni orang Mekah. Ditanya sama orang Mekah, Ka'ab, antum kan punya kitab sebelum Quran, maksudnya antum kan orang mengerti, kira-kira begitu bahasa kita itu. Ayo, yang baik itu siapa antara kami orang Mekah ini dan Muhammad yang pindah ke Madinah? Kata orang Mekah. Jadi diskusi, dialog, ya. Tiba-tiba Ka'ab bin Ashraf jawabnya keliru. Apa jawabannya? Antum khairum min Muhammad. Sampean ini orang Mekah lebih baik dari siapa? Muhammad. Berarti Ka'ab bin Ashraf ini apa? Menggoroi isinya kitabnya sendiri. Dia itu orang ngerti, dia itu orang pinter. Dia itu orator, pinter ngomong. Tapi ditanya, bener nggak Muhammad itu Nabi? Lalu lebih baik siapa antara kami sama Muhammad? Kok jawabannya gitu? Ya sampean ini lebih baik dari Muhammad. Ya, maka ditegur sama Allah. Allah menurunkan ayat itu tadi. Coba dibaca lagi surat apa tadi, Bu, ya? An-Nisa ayat 51. Apa tidak kalian perhatikan? Monggo. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang ini beri bagian dari Alkitab? Ini
ini sudah diberi kitab tadi, Ka'ab bin Ashraf tadi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Makanya saya tanya tadi, potong tadi. Kita sudah diberi kitab? Jawabannya sudah. Sudah tuntas kitabnya itu loh. Lah kalau belum tuntas sapa sing nerima wong Nabi Nisma? Tidak ada kok. Sudah Bu ya? Sampai kok kelihatannya capek gitu. Lanjut Mbak Lia, monggo. Mereka percaya kepada jin dan tauhid. Terus Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar dalamnya dari orang-orang yang beriman. itu dia mengatakan kepada orang kafir Mekah, katanya orang kafir Mekah ini lebih baik dari siapa? Muhammad. Berarti nggoroi apa? Isinya kitab. Dia ngomong di luar isinya kitab. Makanya tak tarik sekarang 2020. Kalau kita ini sudah ada kitabnya, sudah ada Quran, sudah ada hadis, sudah ada pendapatnya para sahabat, para tabi'in, para ulama, jangan keluar dari isinya kitab dalam akidah, dalam ibadah. Tak kasih contoh yang ekstrim, contoh yang nggak ada supaya nggak timbul masalah. Ayo, sholat maghrib itu berapa rakaat? 3. Tiba-tiba ada orang buat sholat sendiri 4 rakaat. Mas, sholat apa sama? Maghrib. Berapa rakaat? 4. Oh, enggak boleh, maghrib itu 3. Ya sesuka-suka saya Pak. Loh, angel tuturannya. Ya. Diberitahu sholat maghrib itu 3. Kalau sampean itu mengaku Allah sebagai ilah, sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Quran itu sebagai kitabnya, hadis itu juga sebagai kitabnya, dawuhnya Rasulullah, maghrib itu 3. Nanti kalau sampean gawe dhewe maghrib itu 4. Ini baru patut diduga. Apa tadi? Patut sampean punya Tuhan lain selain dari siapa? Allah. Berarti disebut kalau Tuhan lain selain daripada Allah itu disebut apa tadi? Togut. Gitu loh maksudnya aku. Jangan. Makanya saya bolak-balik menerangkan, jangan ikuti saja yang diajarkan Nabi. Kalau pendapatnya orang, jangankan orang biasa, pendapatnya ulama, pendapatnya para pendahulu kita, penyiar agama, ya, para ustadz, para kiai, orang biasa saja kalau sesuai dengan yang diajarkan Nabi, boleh diikuti? Boleh. Jangan. Itu yang saya beri contoh, itu sholat maghrib itu 3, tapi dia yang buat sendiri 4. Berarti apa? Patut diduga dia punya Tuhan lain selain dari siapa? Selagi Tuhannya itu Allah, nabinya itu Muhammad, kitabnya itu Al-Quran sama hadis, sholat maghrib itu berapa? 3. Maka itu namanya tauhid, terjauhi tauhid itu, tidak boleh. Itu loh maksudnya. Mana Tuhannya Pak? Tauhidnya nggak kelihatan Mas. Nah, yang merintah sampean sholat maghrib 4 rakaat itu siapa? Katanya teman saya boleh Pak. Berarti koncomu itu siapa? Tauhid. Katanya tetangga saya boleh Pak. Berarti tanggamu itu itu sepertinya guyon Bu. Tapi serius itu begitu. Karena Nabi sudah menyampaikan semuanya. Kapan hari kan sudah saya sebutkan itu pidatonya Rasulullah itu di Arafat terakhir itu. Ala qad ballagtu, wahai orang banyak sekalian orang, apa saksikan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, apa saya ini sudah menyampaikan syariat ini semuanya. Itu Rasulullah beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat itu pidato terakhir di Arafat. Ya, balagta ya bala, qad balagta ya Rasulullah, Nabi nggih sudah engkau sampaikan semuanya. Ya sudah. Cara sholat, caranya haji, caranya umroh, caranya ini, syarat rukunnya nikah, semuanya sudah tuntas. Begitu loh maksudnya.
jangan membuat yang baru dalam bidang akidah maupun ibadah. Bingung Bu? Kalau bingung gini kan, nggak ada bingung ya. Nah begitu. Jadi alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, apa tidak Anda perhatikan orang diberi bagian dari kitab tapi dia yu'minuna bil jibti wa tauhid, dia beriman kepada jibti dan tauhid. Ya, saya beri contoh. Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Ini bisa kemana-mana nanti. Ternyata tauhid itu bukan hanya benda barang, aturan ketentuan yang melanggar hukum syariatnya Allah ini bisa disebut hukumnya tauhid. Apa tadi Bu? Aturan ketentuan undang-undang hukum yang melanggar hukum syariatnya Allah ini bisa disebut hukumnya apa? Tauhid. Coba jenengan cek. Nuhun sewu di surat An-Nisa ayat 60. Mudah-mudahan tidak salah. Suratnya yang atas sendiri, bagian atas. Kalau Qurannya standar itu suratnya yang di atas, An-Nisa ayat 60. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat cuma separuh. Kok apa Ustaz? Ada di HP saya itu. Monggo, coba ini jenengan, coba ini, saya ulangi, mudah-mudahan nggak salah. Ternyata tauhid itu bisa ketentuan, aturan, kesepakatan yang nabrak hukumnya siapa? Berarti hukumnya siapa ini? Tauhid. Jangan salah paham, makanya dengarkan sampai tuntas. Biasakan mendengarkan sampai tuntas supaya tidak gagal. Berarti bolak-balik dulu HP sampai ini. Ya, monggo. Surah An-Nisa ayat 60. Nggih. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Bentar. Ini ada ceritanya sama dengan itu. Nanti di bab yang lain itu kita ketemu. Ceritanya begini Bu, jangan diteni 1 menit. Zaman Nabi itu ada orang berselisih, konflik masalah hukum. Siapa dan siapa? Yang satu adalah orang munafik, yang satu orang Yahudi. Ayo tanya, orang munafik ini orang kafir apa bukan? Loh, sing temen Bu. Orang munafik ini orang kafir apa orang Islam yang gak pati temenan? Orang Islam yang gak pati temenan. Kalau udah Islam itu lisannya juga Islam, hatinya juga Islam, mengamalkan juga Islam. Tapi ini munafik. Saya nggak tanya tanda-tandanya orang munafik loh ya. Tambah dawa nanti. Ini orang apa? Yahudi. Terjadi konflik, perbedaan Bu. Macam-macam. Bahasanya dihadiskan baina rajulain minal munafiqin wa rajulain minal yahudi khusumah. Pernah terjadi perbedaan pendapat antara orang munafik dan orang Yahudi. Nggak ada titik temunya. Lalu sama-sama mau mengajukan ke pengadilan. Nggak ada Mahkamah Agung waktu itu masih ya. Faqala al-yahudiyu, orang Yahudi punya prakarsa. Apa kata orang Yahudi? Natahakamu ila Muhammad. Mari kita minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad saja. Coba orang Yahudi itu loh minta supaya minta pendapat hukum ke siapa? Nabi Muhammad. Wa qala arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini ngerti bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau disuap pakai fulus. Ini benar gak ini orang ini? Padahal dia bukan orang Islam kan?
Saya ini ngerti nggak ceritanya saya ini? Ini ngerti nggak? Tak terus nol. Hai, terjadi perbedaan antara siapa tadi? Tak coba cek. Orang munafik sama orang, masalahnya apa yang dipersengketakan? Nggak disebutkan. Makanya saya juga nggak tahu. Ya, tapi orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum ke siapa tadi? Nabi Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu dishwa. Karena orang Yahudi ini mengerti bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau disuap. Coba, hebatnya begitu ya. Waqala al-munafiq, kemudian orang munafik mengatakan nataha kamu ilal yahud. Ini orang munafik yang ini Islam ibu. Tapi gak tapai temenan tadi. Justru ini minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Ya keliru toh. Mestinya ini harus minta kemana? Sudah syahadat tentang Rasulullah kok. Tapi justru dia minta kepada orang yang mengapa? Arafa annahu ya'khudhu rishwah. Karena orang munafik ini ngerti Nabi itu mau disuap. Berarti zaman itu sudah ada suap-suapan enggak? Sampai sekarang enggak? Negara mana yang banyak ada suap penyuap itu? Zaman jangan sebutan Bu ya. Ini orang munafik mengajak orang Yahudi. Fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhainah. Yang terjadi kesepakatannya ini tidak jadi ke Rasulullah, ini tidak jadi ke Yahudi, tapi datang ke dukun di Juhainah. Ya. Falzilat hadhil ayah. Lalu turun ayat itu tadi, Mbak. Surat An-Nisa ayat 60. Ya. Terjemahnya, apakah Anda tidak perhatikan ada orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi sebelum kamu? Ini munafik tadi loh. Dia mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi selain dari Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, tapi yuriduna yatahakamu ila tauhid. Dia menginginkan berhukum kepada siapa? Tauhid. Ini maksud saya, berarti tauhid itu bisa ketentuan, bisa kesepakatan, bisa undang-undang, bisa hukum. Yang nabrak hukumnya siapa? Allah. Ngerti maksudnya? Kalau kurang jelas saya begini tambahin. Mudah-mudahan tidak salah paham. Apakah di Indonesia ini ada undang-undang perkawinan? Jawabannya, daripada kesuwen, saya langsung aja. Ada. Tahun 74 zaman Presiden Soeharto, iya kan? Sampai sekarang 2020 masih berlaku nggak? Berlaku, belum direvisi. Itu berlawanan dengan hukum syariat nggak? Nah, kalau berlawanan dengan hukum syariat, organisasi besar saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, saudara kita di Al-Irsyad, saudara kita di Persatuan Islam, saudara kita di Dewan Dakwah Salafi mesti menolak semuanya. Kalau undang-undang tadi berlawanan dengan apa? Syariat Islam. Nggak apa-apa buat gitu, asal nggak berlawanan. Oh, syarat perkawinannya ini harus ada wali, ada orang saksi, kalau perempuan harus ada ijab kabul, ada mas kawin gitu Bu ya. Dan seterusnya. Misalkan naudzubillah min dzalik. Ini mumpung semangat ya. Mau dirubah, direvisi sama DPR, dirubah menjadi perkawinan modern. Itu ayat-ayatnya dan pasal-pasalnya dirubah. Perkawinan modern itu satu, perkawinan laki sama perempuan, jenis kelamin yang berbeda. Dua, perkawinan laki sama laki. Tiga, perkawinan perempuan sama perempuan. Jangan kodok-kodok disik, wong ini umpama kok. Lalu fraksi-fraksi banyak yang menyetujui. Hanya beberapa fraksi saja di PR yang tidak menyetujui, kalah suara. Akhirnya dirubah undang-undang perkawinan tadi, bahwa perkawinan di Indonesia itu dianggap perkawinan modern kalau laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin, berumah tangga, di stempel. Melanggar hukum syariat enggak?
Kalau naudzubillah min dzalik orang Islam menerima itu namanya hukum tauhid enggak? Iya. Oh Pak Ustadz, kalau begitu orang Islam itu perlu menguasai parlemen. Jawabannya apa? Ya jangan emosi Bu. Kalau begitu umat Islam perlu menguasai parlemen enggak? Iya. Ini bukan politik praktis loh ya, ngaji. Cuma nyerempet-nyerempet saja. Boleh. Nanti diarahkan pada tidak sesuai dengan visi misinya umat Islam. Padahal 85% umat Islam Indonesia itu kita berhak untuk mengatur negara kita itu. Cuma kuasai di sana. Wes, supaya tidak keliru. Jadi tauhid itu bisa macam-macam kayak begitu itu tadi. Itu loh. Tidak hanya patung ini disembah-sembah, enggak macam-macam. Termasuk yang saya aturkan tadi, namanya tauhid itu bisa hukum, ketentuan, ketetapan, undang-undang yang berlawanan dengan hukum apa? Syariah. Berikutnya yang kedua. Yang kedua dari mana Pak Ustaz? Yang kedua dari tauhid tadi, yang pertama adalah jangan menyalahi hukum dan syariatnya Allah. Saya beri contoh sholat maghrib tadi, ada anak yang ngeyel tadi, angel tuturani tadi. Sholat maghrib itu mestinya 3 tapi dia sholat 4. Berarti patut diduga sampean punya Tuhan lain selain dari siapa? Allah. Tidak boleh, berarti tauhid. Nah begitu, lalu saya beri contoh itu tadi. Nah berikutnya itu dibaca nyuntolong di halaman 88 di kitab itu. Hadis tapi dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum khadwal khudda bil khudda hatta law dakhalu khujra dhabbin dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Riwayat hadis Al-Bukhari sama Muslim. Bentar Bu, monggo. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu, bagaikan dulu anak panah yang serupa dengan dulu anak panah lainnya. Bentar. Yang namanya anak panah itu yang mana Bu? Panah itu kan ada apa namanya, yang setengah lingkaran itu loh, apa namanya itu, busur, betul tak? Ada yang melesat gini. Yang anak panahnya yang mana? Yang melesat. Yang bulunya anak panah mana? Yang depan apa yang belakang? Yang depan apa namanya? Oh, saya bukan pemanah itu apa, makanya gak apa. Mata panahnya toh, ini bulunya toh. Anak panahnya semuanya ini kan, kata Rasulullah, anak panah itu kan yang sama satu dengan yang lain, mesti podo, ya, mesti podo. Kalau besarnya panahnya itu sama, maka anak panahnya juga sama. Nah kata Nabi, sampai diumpamakan kayak begitu. Besok kamu itu akan mengikuti sebelum kamu, tradisi sebelum kamu. Ibaratnya mengikutinya kamu itu ibarat bulu panah serupa dengan bulu. Berarti podo enggak? Antara yang diikuti dengan yang apa? Mengikuti. Lanjut Mbak Lia. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang Jawa, misalnya kamu akan masuk ke dalam itu. Ya, hatta law dakhalu hujra dhabbin dakhaltumuhu, andai kata Nabi, yang kamu ikuti itu masuk di liang biawak. Biawak itu apa sih? Biawak yang rupanya kayak apa? Buaya, tapi besar atau kecil? Hidupnya di darat apa di laut? Di darat. Berarti buaya darat itu. Ya.
Jadi kata Rasulullah, hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumu. Andai kata yang kamu ikuti itu masuk di liang biawak, kamu juga apa? Iki berarti saking pinternya apa saking gak sepira pinter? Gak sepira pinter itu bahasa Surabaya apa itu? Loh ini betul itu. Nanti ada tauhidnya itu, bukan karangan saya. Ini hadisnya Nabi yang mulia itu, Bu, memberi peringatan kepada kita. Ya. Berarti umat Islam itu harus cerdas, harus pintar. Jangan sembarang diikuti. Nah kalau salah, kata Nabi sudah menggambarkan itu kok. Andai kata mereka termasuk di liang lahat, liang apa tadi? Biawak, kamu juga apa? Ikut. Ini saking bodoh nih, nggak kritis belas. Terus para sahabat tanya, mengembalikan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang itu dengan mereka. Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Kalau al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, Nabi siapa yang begitu itu biasanya? Orang Yahudi Nasrani tak? Qala faman. Lah kalau bukan orang Yahudi Nasrani siapa mana? Mas. Itu maknanya orang Islam itu jangan seperti orang apa? Yang biasanya mereka itu mengikuti saja sampai yang diikuti itu masuk di yang liafa juga diapakan? Diikuti. Bahasa populernya mengikuti bahasanya berang sana di Kamel sana, norok apa? Buntek. Mengekor saja itu tidak boleh. Kalau benar saya tidak apa-apa, kalau keliru, kalau diikuti saja keliru-keliru, mohon maaf, ini juga sama dengan orang ini mentauhidkan yang itu tadi. Saya mewakili panjenengan membacakan isi kitab ini. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Andai kata sekali tempo saya ini salah, boleh ibu-ibu semuanya bilang, Pak Ustadz, tidak begitu, salah. Boleh? Halo? Boleh. Seorang bapak, seorang ibu, misalkan, naudzubillah, bapak ibunya salah. Boleh anaknya bilang, Ma, tidak begitu, salah. Boleh? Boleh. Kita kasih contoh. Saya tak minum dulu, Bu. Monggo diminum. Yang belum minum. Saya diceritani teman saya diceritani temannya lagi tadi diceritani yang bersangkutan, bukan langsung, bukan temannya lagi, dekat tahu-tahu gitu maksudnya. Apa ceritanya? Ini tidak menyinggung siapa-siapa, tapi memberi contoh saja. Ada orang rumahnya di Waru sana, rumah elit, perumahan elit. Disekolahkan di Gayungan, anaknya TK cuma baru satu anaknya, pinter, sekolahnya mahal, sekolah TK. Pikirnya orang tua, karena saya punya fasilitas ekonomi cukup bagus, maka anak saya harus dapat pendidikan yang baik, mahal tidak apa-apa. Betul toh? Sekolahkanlah di situ. Oleh bu gurunya sudah diarahkan tradisi keagamaan yang cukup bagus. Anak-anak caranya makan menurut agama, baca basmalah dulu, duduk yang baik. Ini yang di sana untuk yang perempuan, di sini untuk yang laki-laki. Ini rasis nggak begitu? Memisahkan laki perempuan itu radikal nggak? Halo? Wes, nanti saya keliru nanti kalau situ ya. Ya. Anak-anak cara berpakaian begini menurut Islam, menutup aurat. Kalau perempuan aurat begini, kalau terus bendina gitu, Bu. Akhirnya anak ini, anaknya orang yang kaya tadi secara ekonomi dapat figur baru, bu gurunya di sekolah. Mancep di sini. Oh, cara makan itu begini. Oh, cara berpakaian itu begini menurut guru. Sekali tempo di rumah santai-santai sama mamanya. Ternyata karena hari Ahad, dari libur, mamanya pakai kainnya cuma sekian bajunya. Jangan punya bagian sekian, Bu.
Ya enggak sekian, sekian dulu kata. Dipakai di kamar boleh nggak? Sendirian maksudnya? Di kamar mandi? Di mall? Dipakai di rumah. Di rumah nggak ada orang lain, cuma papanya, mamanya sama dia. Lo anak yang sudah di TK tadi, pikirannya masuk pelajarannya bu guru. Oh mama keliru. Anak tanpa memperhatikan ini di rumah apa di tempat keramaian atau bagaimana. Ditegur mamanya. Mama kok pakaiannya kayak begitu. Nanti kalau ada tamunya papa gimana? Anaknya disentak. Kamu rewel, mama sudah ngerti. Nanti ada tamu ganti. Ini di rumah ini, nggak apa-apa. Tak tanya, anaknya ini pintar nggak? Sudah cerdas nggak? Hah? Ini berdasarkan tauhid nggak ngomongnya anaknya tadi? Hah? Tapi yang mematikan kreativitasnya, kepintarannya siapa? Orang lain apa mamanya sendiri? Nah untuk apa disekolahkan mahal-mahal? Ngerti tauhid gak anaknya? Ngerti. Yang ngaji tauhid mamanya apa anaknya? Mama yang bijak tidak begitu. Oh iya sayang, ini di rumah cuma ada papa sama mama sama dedek. Enggak apa-apa sayang, kalau keluar enggak boleh. Bagus ini anak pintar, anak mama. Nah, omongan yang kedua itu terjadi ya di kalangan ini yang ngaji-ngaji itu ngomong gitu semuanya. Itu di mama yang ngaji apa yang enggak itu? Ini yang ngaji ngomongnya enggak begitu. Ini sudah baik anaknya ini. Tahu ada mamanya salah, dia apa kan? Dibetulkan. Enggak begitu mama. Nah, itu loh. Jadi kalau Pak Ustadznya salah boleh diingatkan. Boleh tidak setuju. Kalau mamanya salah, boleh anaknya nggak setuju. Kalau pimpinannya salah, rakyat boleh nggak setuju? Berani nggak? Nah, ini bukan politik loh ya. Nyerempet-nyerempet. Nggak apa-apa. Ini tauhid, ajaran tauhid. Jangan dibiarkan bapaknya salah, jangan dibiarkan Pak Ustadz salah, jangan dibiarkan mamanya salah. Mohon maaf, jangan dibiarkan pimpinannya apa? Salah. Loh itu loh tadi dalilnya. Kalau dibiarkan salah, diikuti saja. Berarti yang diikuti saja ini sama dengan apa? Tauhid. Betul itu bu. Bukan karangan saya. Sebelum lanjut saya tanya, masih ada waktu enggak? Enggak semangat untuk jawab ini. Masih ada waktu? Banyak apa sedikit? Dan ini kasihan jenengan sudah mulai jam 8 tadi duduk di sini. Saya datang sudah ada baris-baris di sini tadi. Enggak apa-apa ya? Dibalik. Apa saya mendak kasihan saya? Ini ngaji yang ketiga, subuh tadi sudah ngaji saya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya bu. Yakinlah kalau Allah memberikan kekuatan tidak ada yang bisa melemahkan, betul ya? Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah memberikan kelemahan tidak ada orang yang bisa menguatkan. Niat kita ngaji. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ada oke barangnya. Nah, memang saya begini, bukan saya ingin mengalihkan dari materi, enggak. Supaya panjenengan mendengarkan tidak jenuh gitu loh maksudnya. Ada variasinya. Halo? Ya. Sekarang minta tolong dibukakan surat 33 ayat 66, 67 dan 68. Sudah tepat tadi Bu? Ayatnya 66, 67. Dua saja.
Nah, itu contohnya itu. Ini kalau pikiran saya, pikiran panjenengan, ya. Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Nggih. Terjemahnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 66. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Saya tanya, berarti orang ini masuk apa? Pada hari, ingat ketika pada hari muka mereka dibolak-balik di neraka, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Berarti orang ini masuk apa? Pikiran panjenengan, pikiran saya, apa amal bun rokok itu? Gak tahu sholat, kan begitu kan? Apa bun rokok? Zina. Apa itu? Jelek-jelek itulah pokoknya semuanya. Ini lain. Masuk nerakanya itu gara-gara apa? Monggo terusnya. Wahai mereka berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Jadi orang ini sudah di neraka, kemudian orang ini getun lalu ngomong kayak begitu. Wahai alangkah baiknya, alangkah nikmatnya kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tolong Bu, ini sampai eling-eling sekarang ini. Nanti kalau ada di neraka itu ada orang ngomong kayak begitu, teriak-teriak, sampai dengarkan. Sampai tanya, tapi jari jarak jauh aja, pun panas kok. Oh, sampai tanya, terus siapa yang kamu taati dulu di dunia? Kok kamu getun? Kenapa dulu di dunia tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul? Lanjut Mbak Lia. Waqalu, dan mereka berkata, apa kata-katanya mereka? Rabbana, Sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, dulu di dunia saya itu mentaati pemimpin dan pembesar. Ternyata para pemimpin dan pembesar kami itu menyesatkan kami dari jalan-Mu. Mangkal nggak ini orang ini? Saya masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kamu. Kalau cuma gara-gara kamu tok itu lumayan. Kalau disebut depannya ini, aku mau buntok kok gara-gara. Iya tak? Ini temenan itu. Makanya jenengan ini kalau ada orang teriak-teriak saya masuk neraka ini gara-gara mengikuti para pemimpin dan besar. Ya. Fadalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Yang tidak menyesatkan tidak apa-apa. Maka kewajibannya pemimpin dan pembesar itu mengajak ke jalan Allah supaya tidak keliru. Tapi ternyata dengan sengaja disesatkan sampai pengikutnya ini masuk neraka, dia menyesal besok. Ya Tuhan kami, dulu di dunia kami mentaati para pemimpin dan pembesar, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Makanya dengan itu, oh ada orang teriak-teriak besok di neraka, teriak-teriak kayak begini, iki sing diteronya Pak Najib biyen niku, nah gitu loh. Ya, usul orang ini usul Bu sama Allah. Apa usulnya Mbak Lia? Monggo. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah orang yang saya ikuti dulu di dunia yang menyesatkan kami dulu, berikan mereka itu apa? Siksa 2 kali lipat daripada siksa yang saya terima. Kalau saya ini dipanasi 1000 derajat, tolong mereka itu panasi berapa? 2000. Ben modar. Ini untuk panjenengan, untuk saya sekarang ini loh di dunia. Mohon maaf saya mewakili membacakan isinya kitab. Saya tidak boleh memutlakkan diri saya pasti benar. Jangan ikut saya. Tidak. Yang benar diikuti monggo. Ustaz, bagaimana kalau pelajaran tauhid mulai dulu sampai sekarang ada yang tidak ikut? Ya terserah, saya cuma menyampaikan aja. Betul ya? Nabi sendiri juga begitu. Kalau ada orang tidak manut sama Nabi, tanggung jawabnya Nabi apa bukan?
Kalau ada orang tidak manut sama Nabi, sudah didakwai, diberitahu, angel tuturane, itu lebih tanggung jawabnya Nabi enggak? Terserah, semua terserah padamu. Aku begini adanya, aku menghormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan. Nah, orang kafir mengatakan apa terserah. Saya kewajibannya menyampaikan. Makanya betul, apapun yang akan kau katakan. Nah, ini kelihatannya guyon tapi serius itu, Bu. Bahasanya saya ambil, bahasanya rakyat supaya gampang diapakan? Dipahami. Orang yang bijak itu adalah orang yang tidak selamanya satu jam ngomong terus. Betul ya? Supaya menjadi orang bijak, maka saya juga perlu ilmu dari kita semuanya. Ada yang ditanyakan? Nah, itu maksud saya di situ. Kalau tidak tanya berarti apa? Katanya kalau tidak yang tanya itu kemungkinan satu di antara dua. Satu sudah paham semuanya, yang kedua gak ngerti yang ditakokno. Jangan-jangan mau pulang itu, loh Pak Ustadz Najib tadi datang kan? Loh ya apa sih mau sak jam ngomong kok datang tak? Oh karo lah aku, ya karo wong sampean turu ya. Naudzubillah min dzalik, itu variasinya orang ngomong. Ada Bu yang tanyakan Bu. Jadi kemutlakan itu tidak ada, hanya pada Allah dan Rasulnya. Ada orang yang sebelah kita itu, orang itu mohon maaf, ekonominya rendah, pendidikannya rendah, status sosialnya rendah, pengetahuannya rendah, kuper. Apa kuper itu? Tapi ngomongnya bener, boleh didengarkan? Boleh. Nggih, enggak. Mana anunya tadi? Coba lihat. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, teman saya bercerita jika ada orang hamil, kemudian suaminya dilarang untuk memancing ikan karena percaya dengan keyakinan orang Jawa bahwa memancing ikan itu sama dengan menyakiti hewan dan bisa menyebabkan bayinya celaka. Itu bagaimana Ustaz hukumnya percaya dengan hal tersebut? Sampai tanya lagi, saya ulangi lagi. Teman saya bercerita jika ada orang yang hamil, suaminya dilarang untuk memancing ikan karena percaya dengan keyakinan orang Jawa bahwa memancing ikan itu sama dengan menyakiti hewan dan bisa menyebabkan bayinya celaka. Itu bagaimana Ustaz hukumnya percaya dengan hal tersebut? Ya. Kalau tidak boleh mancing, njolo ae. Ngeri maksudnya njolo? Orang cari ikan itu atau pakai apa? Jaring. Aku gak ale mancing ambil bojoku ya, yang jaring aja. Nggak ada hubungannya Mbak. Ikan itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, betul? Memang tidak boleh menyakiti hewan, tapi jangan lupa bahwa itu kalau dipakai kita. Makanya orang Islam itu kalau menyembelih, kalau ikan dalam hadis mati biasa boleh dimakan nggak? Kalau ayam mati biasa boleh dimakan, maka disembelih dulu, itu bedanya. Tidak apa-apa kita matikan itu untuk kepentingan manusia kok. Terus kalau diyakini, mohon maaf diyakini, iking tuh menyakiti ikan, nanti anakmu ini bisa kayak rupanya kayak apa? Misalkan mau ekstrimnya begitu, itu jangan dipercaya. Ini di dalam rahim, sini ini tidak ada ini yang sini, keliru tadi. Itu di dalam rahim itu yang menciptakan tumbuh kembangnya, yang memberi rezeki, yang ngatur kehidupannya sampai matinya itu siapa? Bukan ikan itu tadi. Jangan dipercaya.
Lho kan bojomu hamil kok kowe sepeda motoran ngawur sampai nabrak kucing, kok anakmu kaya mohon maaf ya, naudzubillah tidak ada. Itu takhayul namanya begitu itu. Khurafat ya. Tapi lo kalau begitu boleh nabrak seenaknya ya nggak boleh mas, seenaknya. Binatang itu harus disayangi. Andai kata binatang itu yang halal menurut Islam lalu boleh dikonsumsi, harus diapakan? Disembelih. Membaca apa? Mengapa membaca bismillah? Ini binatang ini yang menghidupkan Allah, yang berhak mematikan juga Allah. Berhubung saya butuh maka tak sembelih atas nama siapa? Allah. Sama dengan ini loh, apa? Di dalamnya maksudnya airnya siapa? Jangan dijawab airnya takmir loh ya. Airnya Allah, betul tak? Apakah di dalam air ini ada hukumnya Allah? Ada. Ketika dipanasi air ini mendidih, ketika dimasukkan di freezer, air ini jadi apa? Beku. Tapi manusia itu tidak boleh minum air ini asalnya. Tapi butuh ya Pak Ustaz. Maka minta izin sama Allah. Caranya minta izin bagaimana? Baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diapakan? Diminum. Itu begitu. Ayam juga begitu, baca bismillah dulu. Kambing juga begitu, baca basmalah dulu. Karena yang menghidupkan mematikan itu Allah. Kewenangan Allah memberikan syariat begitu. Kalau ikan dipancing boleh, dicolok boleh, dijaring boleh, nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau diyakini nanti bisa, naudzubillah, anaknya itu mirip-mirip dengan begitu, seolah-olah yang membuat tumbuh kembangnya anak secara fisik biologis itu apa? Ikan. Gitu mbak ya. Nah, yang jelas kalau istrinya hamil, istrinya itu tolong dinasihati jangan boleh main futsal. Membaca surat Yasin tapi di dalamnya ada salawat Nabi sama doa. Gimana maksudnya? Tiap pagi membaca surat Yasin agar mendapatkan kabulan, tapi menjaga surat Yasin itu di tengah-tengahnya kayak ada salawat Nabi sama doa-doa. Ngerti saya maksudnya. Surah Yasin itu sudah dari Allah, urutannya Yasin wal Quran terus sampai terakhir. Kalau dianggap ini bagian dari Yasin tidak boleh karena itu dari Allah. Tapi orang memutus, aduh baca ini rasanya saya itu ngeri ya, ada siksa akhirat, saya tak berdoa dulu di tengah-tengah. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dimasukkan ini seolah-olah bagian daripada surat apa? Yasin. Ya. Surat yang dari Allah itu ayat bersih, surat Yasin itu sudah paten, tidak usah ditambahi, dikurangi. Yang boleh ditambah itu surat Gaden. Ya, ayat guyan bu, ya. Tapi boleh, ya. Apa namanya di tengah-tengah terus berhenti orang itu apa berdoa karena ngerinya siksa itu tadi di situ, ya. Mau mengerti maknanya lalu dia berdoa, ya Allah jauhkan saya dari azab ini Allah, lalu baca terus lagi. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa. Tapi saya ulangi lagi, jangan dimasukkan bagian daripada apa? Seolah-olah ini bagian dari apa? Ayat. Gitu Mbak ya. Ada lagi? Oh di belakang. Bentar. Oke, bentar Bu ya. Oke, monggo. Saya pernah tidak sengaja dinamakan. Kenapa? Tidak sengaja dinamakan. Apa? Tidak sengaja dinamakan. Oh diramal. Nggih. Lalu terus keringnya, bagaimana agar kita tetap tenang dan tidak takut dengan masa depan. Yang kedua, apakah percaya pada ramalan dan zodiak itu termasuk termasuk? Terima kasih. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya tanya Mbak. Jenengan sudah ikuti ngaji ini berapa kali? 4 kali. Niatnya ikut terus apa enggak? Loh bukan karena saya loh ya. Ikut terus insyaallah. Sampai tidak Mbak Lia. Nah Mbak, ini cara saya ya.
Nanti mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semua, memberi barokah ya. Kita ketemu di bab itu, Mbak. Judulnya Tanjim. Tanjim itu ramalan bintang, astronomi. Oh, astrologi, mohon maaf. Sampeyan bintangnya apa, Mas? Lahirnya apa? Lahirnya 25 Desember. Oh, bintangnya Virgo. Betul? Berarti sampeyan lebih hafal dari saya. Lalu dirames, enggak jodohmu ini, rumahmu ini, gini rezekinya ini masih yang akan datang, masih yang akan datang, masih yang akan datang, tidak menurut ilmu, maka itu tidak boleh. Karena yang gaib itu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Ini termasuk gaib. Hari ini hari apa ini? Ahad. Ahad apa ini? Paing, Pon, Kliwon. Ahad, Kliwon. Berarti Senin, Paing, Selasa, nah gitu. Jadi nggak boleh. Besok yang akan terjadi hari Senin, ya, Senin Kliwon, ada kejadian apa? Nggak tahu. Itu miliknya Allah. Maka jangan dipercaya. Nanti kita ketemu itu tanjim. Kaitannya dengan bintang-bintang itu kan. Kata Qatadah dalam kitab itu, khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Pertama, zinatun lisamai, untuk menghiasi langit. Betul nggak? Malam hari lampu mati, kemudian orang naik lihat ke atas sana, kelihatan kecil-kecil, kelihatan bintang nggak? Kelihatan, dilihat dari dunia ini kelihatan besar atau kecil bintangnya? Di langit yang tinggi kan? Bintang itu kan di langit yang tinggi kan? Amat banyak nggak? Loh, ini tenang. Zinatul sama. Yang kedua, ujung manis syayatin, untuk melempar setan, bintang. 3, nah ini yang sering disalahartikan, Pak. Wa alamatun yuhtada biha, alamat yang orang bisa mengambil petunjuk, bukan petunjuk nasibnya orang, tapi petunjuk arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Itu menggunakan apa petunjuknya? Bintang. Terutama ketika orang itu berada di tengah-tengah laut, seperti nenek moyang kita itu seorang laut. Kan betul ya? Nanti ketemu, mudah-mudahan Allah memberi barokah kepada kita semuanya. Barakallahu lakum ya. Ngaji terus saja siapapun ustadznya. Nah, begitu nanti ketemu ya. Terutama juga ada 26 kahin perdukunan. Masih lama ini Bu, 5 tahun baru khatam itu. Iya betul itu. Karena Covid mah ada kemarin. Iya Bu, itu terima kasih. Barakallahu lakum. Iya. Assalamualaikum. Nggih. Yang Islam niku Bu, panjenengan kula niki napa malih dengan sampun sepuh to? Nggih. Derek sunai Kanjeng Nabi. Pendapat sinten mawon pikantuk asal pendapat niku sesuai kalian apa ingkang dipun dawuhaken dening sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi, sunai Kanjeng Nabi nek wulu niku inggih menika nomor setunggal maos basmalah. Karena kuwi bismillahirrahmanirrahim. Terus bergumur gitu. Terus dan seterusnya. Nah, ketika masuk sunai itu saya bukan sunah wajah, tangan, kepala, kaki, wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi sunai modal bismillah, jangan makan hidung, kumur-kumur, masukkan air di hidung, terus nambah wudu. Nah, kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Minta pengotor. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bacanya basmalah, tapi lengkapnya basmalah itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan berjanji Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak kehilangan energi kalau ditambahi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Kata dulu ya. Karena pertanyaannya terus cukup. Oh masih ada. Iya dalam apa? Pertama, orang yang bukan Islam itu punya cara-cara ibadah sendiri nggak?
yang bukan Islam. Halo? Sekali balik, orang Islam punya cara-cara ibadah sendiri kan? Boleh nggak sekali tempo kita ikut orang kafir padahal mereka sekali tempo ikut kita demi toleransi? Boleh nggak? Apakah zaman Nabi dulu pernah Nabi dibujuk supaya meniru mereka? Pernah toh? Mau nggak Rasulullah? Malah diapakan sama Rasulullah? Ditalili. Qul ya ayyuhal la a'budu. Saya tidak mungkin ibadah kayak sampean mas. Tuhan itu lain sama Tuhan saya. Caramu itu lain dengan cara saya. Caramu nggak ada syariatnya, cara saya ada syariatnya. Saya nggak mungkin ikut sampean dan saya juga tidak memaksa sampean ikut saya. Ya sudah lain-lain aja sendiri-sendiri. Lakum dihukum. Nah ini harus dipertemani. Jangan dibujuk-bujuk demi toleransi orang Islam boleh ikut ibadahnya orang non-Islam, orang non-Islam ditarik-tarik ke sini. Katanya panjangan ini bahasanya agak beda. Boleh nggak kita menyebut kucing itu anjing, anjing itu kucing? Apa sih mas? Padahal ini kucing, anjing. Itu apa? Kucing, padahal anjing. Boleh nggak? Anjing ya bilang apa? Kucing ya bilang apa? Maksud saya, kalau orang Islam itu pura-pura jadi yang bukan Islam tidak boleh. Ini maksudnya. Dan kita juga tidak mengajak mereka pura-pura apa. Cuma yang saya dengar, nanti tanya Ustaz yang lain. Mereka itu kadang-kadang apa? Pura-pura dari Islam ini boleh. Kita yang nggak boleh. Islam ya Islam begini ini, cara ucapan, cara sholat, cara ini, cara berpakaian, cara makan lain, nah dicampur-campur. Nah begitu ya. Begitu Mbak ya. Terus yang kedua, perkara dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah dan seterusnya macam-macam. Kapan saja boleh. Tidak peduli jam 8, jam 9, jam 10. Cuma kan aku tenangi jam 3. Boleh nggak tangi jam 3 kemudian dzikir? Ngaji. Jam 12 boleh? Kalau hanya saja, kalau ditetapkan harus jam sekian, terus harus apa namanya jumlahnya sekian, ini nanti dianggap menyerupai sunnah. Kalau ada orang bilang gini, sepertiga malam bangun, ini waktu yang cukup bagus, boleh? Ada dalilnya? Iya. Untuk jam pagi, hari yang baik, ada dalilnya? Nah ya sudah jangan, udah ada. Itu ya. Jadi perkara orang baca ini subhanallah, dzikir, tahlil, tahmid dan sebagainya kapan saja berapa saja jumlahnya apa? Boleh. Cuma jangan ditetapkan, kalau ditetapkan harus sekian, harus jam ini, harus pakai apa? Dalil. Allahu a'lam. Terakhir, tadi ada ya? Oke, terakhir. Selamat. Oh, gini. Mohon maaf, di luar itu dulu. Anak itu kewajibannya berbuat baik sama orang tua, betul tak? Andai kata pun anak ini berbeda sama orang tua agamanya, ya, yang anaknya Islam, orang tuanya bukan Islam, naudzubillah min dzalik. Ini anak tetap harus berbuat baik sama apa? Orang tua. Nggak boleh disio-sio. Atau sebaliknya, padahal anaknya kecil-kecil karena anaknya banyak, orang tuanya ini naudzubillah min dzalik ya, tidak seberapa kayak anaknya dikomplain. Diklaim maksudnya bukan dikomplain, diklaim. Diklaim apa? Diklaim Pak No. Nggak diurusi. Tapi dengan perkembangannya waktu, bapak ibunya sudah tua, anaknya ini jadi besar. Sekarang dibales, dibalik, anaknya nggak ngapain orang tua. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini satu. Yang kedua, kalau masalah taat anak sama orang tua bersyarat. Tadi saya beri contoh, kalau orang tuanya salah, anaknya tidak boleh apa? Taat. Betul toh? Tapi harus tetap lisannya ini berbuat apa? Baik. Perilakunya harus baik. Caranya gimana menasihati? Menurut saya Mbak, dimulai dari diri sendiri. Sampai sendiri harus menunjukkan kebaikan. Waduh, anakku itu yang ini wis tangi, sholat, ini ngaji, nyapu, pura-pura ini dan sebagainya. Misalkan, ya, kok saya ini penduk, misalkan begitu. Ngaji mah, ngaji bu di Al-Falah. Nanti tahu sate. Gak penting ngaji di Al-Falah. Apa pelajarannya? Namanya orang tua mungkin sekali tempo santai-santai diberitahu pelajarannya gini. Ya, sekali tempo diberitahu pelajarannya begini. Tapi tunjukkan dari diri kita dulu. Nabi Muhammad dulu betapa dari dirinya sendiri dulu kan. Nah, jangan bapak ibunya itu misalkan ada kala berbeda dengan yang kita ketahui tentang agama. Satu sisi kita bersyukur bahwa pemahamannya orang tua dengan kita lebih bagus kita. Tidak menutup kemungkinan paham agama kita dengan anak cucu kita. Besok ketika pertumbuhan agama ini jadi baik, bagus siapa? Anak kita, betul toh? Sekarang jangan ngajinya mamanya sama anaknya bagus mana? Mamanya sama anaknya ngajinya bagus mana sekarang? Jangan ngajinya mamanya itu ngaji tahu kodanan. Ngerti? Mataluhum. Mamanya baru belajar ngaji, tapi anaknya di masjid di TK sudah jadi ngaji semuanya. Sekali itu mamanya ngaji. Mataluhum. Kamu tadi lagi tahu kodanan. Ya. Benar kan dibacain. Mataluhum kamatsalil ladzi istaqada nara. Berhubung pemula. Mataluhum. Kamu tadi lagi tahu kodanan. Kata anaknya, "Mak, nek tahu kodanan berpayung." Loh ini berubah. Satu sisi bersyukur bahwa ngajinya mamanya, ngajinya anaknya lebih baik daripada ngajinya siapa? Nah kita kepada orang tua juga begitu. Jangan, ya ma ada pelajaran baru. Saya minta ayah sana mama duduk. Sekarang saya memberitahu. Nah, jangan. Ya, tunjukkan dari diri kita sendiri. Ketika orang kita sudah wafat, orang tua kita, bapak ibu kita, kewajibannya ini putra putrinya mendoakan kepada siapa, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberi rahmat, diampuni segala dosanya, dimasuk ke dalam surganya Allah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan solihah. Betul tak? Besok di akhirat mudah-mudahan sama-sama semuanya dapat syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Selesai. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ketua.
tetap. Bukan dengan tiap ahad kesini satu bulan yang ngaji gitu aja.